Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami, atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menghirup udara segar. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menerangkan apa yang akan kami baca dan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia hewan. Judul renungan hari ini, telur busuk, bawang putih, dan karet terbakar. Ayat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saudaraku, apa yang pertama kali terlintas di benak saudara ketika mendengar kata sigung atau skunk? Kemungkinan besar adalah bau yang kuat dan busuk yang digunakan oleh polecats imut kecil bergaris hitam dan putih ini untuk melindungi mereka dari bahaya. Kebanyakan hewan dan manusia cukup pintar untuk menghindari kelenjar bau yang digunakan oleh sigung sebagai senjata pertahanan. Seseorang pernah menggambarkan baunya sebagai campuran telur busuk, bawang putih, dan karet gosong. Karena otot di sekitar kelenjarnya, sigung memiliki bidikan yang cukup akurat hingga 3 meter jauhnya. Orang dapat dengan mudah mencium bau ini hingga sekitar 1,6 km jauhnya. Sebenarnya sigung enggan menembakkan senjata ini. Hewan ini memiliki cukup amunisi untuk menembakkan 5 atau 6 kali, tetapi perlu sekitar 10 hari untuk membuat pasokannya lagi. Melihat garis-garis hitam dan putih atau bintik-bintik sudah cukup bagi sebagian besar hewan dan manusia untuk segera menghindar jauh. Namun jika mereka merasa terancam, sigung tetap akan segera memberikan peringatan dengan mendesis, menghentakkan kakinya, dan mengangkat ekornya tinggi-tinggi sebelum penyemprotan. Baunya yang begitu kuat bahkan dapat mengusir beruang. Tapi sigung memiliki satu pemangsa, yaitu burung hantu bertanduk besar seperti yang saudara tebak. Hewan itu memiliki indera penciuman yang buruk. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengizinkan orang menjadikan sigung sebagai hewan peliharaan dan menghilangkan kelenjar baunya. Kebanyakan orang menemukan sigung saat hewan itu mencari makanan di dekat tong sampah atau mencoba mencari makanan kucing atau anjing di garasi. Karena penglihatannya yang buruk, sigung sering tertabrak mobil di jalan. Sigung juga membawa rabies, meskipun lebih sering didapati di hewan rakun. Hampir semua kasus rabies pada manusia berasal dari anjing dan kelelawar. Mungkin karena semprotan mereka cukup untuk menjauhkan orang. Alkitab berbicara tentang penghakiman Allah terhadap Yehuda ketika mereka berpaling dari Tuhan, terutama mengutuk kemewahan yang ditunjukkan masyarakat mandiri ini. Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa perhiasan, pakaian, dan wewangian digunakan oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Yesaya menulis bahwa Tuhan akan mengambil kotak parfum sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Hidup egois itu bau. Ketika kita memberikan hati kita kepada Yesus dan hidup untuk memberkati orang lain, itu menjadi bau yang harum bagi semua orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran, atas renungan yang begitu bagus. Tolong kami
manusia yang berdosa ini yang penuh dengan keegoisan. Tolong kami untuk menjauhkan itu dari tubuh kami yang fana. Kami selalu mengandalkan Tuhan sehingga kami memberikan hati sepenuhnya kepadamu, dan hidup kami bisa memberkati orang lain sehingga menjadi bau harum bagi semua orang yang berada di sekitar kami. Tolong berkati kami Tuhan, dan tolong dengar doa kami. Kami ingin berubah hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.